Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Amalia. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan faktor-faktor komunikasi di tempat kerja. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi? Komunikasi merupakan salah satu proses interaksi yang dilakukan manusia setiap hari. Komunikasi juga sangat penting dilakukan oleh pegawai untuk kegiatan di kantor atau tata usaha. Pengertian komunikasi secara umum ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan komunikasi yang dikemukakan oleh Dan B. Curtis dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Bisnis Profesional pada tahun 1996 dan yang dikemukakan oleh Onong Ujjana Effendi dalam bukunya yang berjudul Dimensi-Dimensi Komunikasi pada tahun 1986. Baik, yang pertama menurut Dan B. Curtis. 1. Memberikan informasi kepada para klien, kolega bawahan, dan pimpinan. Kedua, menolong orang lain, seperti memberikan nasihat kepada orang lain ataupun berusaha memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan. Ketiga, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Keempat, mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan atau informasi. Selanjutnya menurut Onong Ujjana Effendi. 1. Perubahan dan partisipasi sosial. Contohnya, supaya masyarakat ikut serta menyumbangkan suara pada pemilu atau ikut serta dalam berperilaku sehat. Kedua, perubahan sikap. Contohnya seperti memberikan informasi mengenai hidup sehat. Ketiga, perubahan pendapat. Contohnya, jika ada informasi mengenai kebaikan pemerintah yang mendapat pertentangan dari masyarakat, perlu dikomunikasikan agar masyarakat mau mendukung dan melakukan kebijakan tersebut. Keempat, perubahan perilaku. Contohnya seperti kegiatan memberikan informasi mengenai hidup sehat bertujuan agar masyarakat pada akhirnya mau ikut menerapkan pola hidup sehat. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis komunikasi. Ada 6 jenis komunikasi, yaitu 1. Komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Biasanya komunikasi intrapribadi berlangsung ketika seseorang melakukan kegiatan perenungan, perencanaan, dan penilaian kepada diri sendiri. Kedua, komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah komunikasi antar orang dengan tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Ketiga, komunikasi kelompok.
Interaksi dalam kelompok tersebut bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain, memandang mereka sebagai bagian dari kelompok, dan mencapai tujuan bersama. Kelompok ini dapat berupa keluarga, tetangga, atau teman-teman terdekat. 4. Komunikasi publik. Komunikasi ini terjadi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar komunikan yang tidak bisa dikenal satu persatu. Contohnya seperti pidato dan ceramah. Kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi dalam suatu organisasi, baik organisasi yang bersifat formal maupun non-formal. Komunikasi organisasi berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi ini menggunakan media massa, baik cetak, contohnya seperti surat kabar dan majalah, maupun elektronik seperti radio dan televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai faktor-faktor komunikasi. Dalam kegiatan komunikasi, ada faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan proses komunikasi, dan ada juga faktor-faktor penghambat berhasilnya proses komunikasi. Yang pertama, faktor-faktor penunjang komunikasi. Dilihat dari sudut komunikator. 1. Kecakapan komunikator. Seorang komunikator harus dapat menguasai cara-cara untuk menyampaikan buah pikiran, ide, atau gagasan, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Sikap komunikator. Dalam menyampaikan informasi, seorang komunikator harus tegas, terbuka, simpatik, dan rendah hati untuk membangkitkan kepercayaan dari komunikan. Ketiga, pengetahuan komunikator. Seorang komunikator yang mempunyai wawasan atau pengetahuan yang luas akan lebih mudah dalam menyampaikan ide atau gagasannya kepada komunikan. Keempat, keadaan fisik komunikator. Seorang komunikator yang memiliki suara yang jelas, tidak gugup, dan mantap dalam menyampaikan informasi membuat informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh komunikan. Kelima, sistem sosial. Seorang komunikator harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat dimanapun dia berbicara. Dengan demikian, komunikator akan mampu memahami dengan siapa dia berbicara dan bagaimana kebiasaannya. Kemudian dilihat dari sudut komunikan. 1. Kecakapan komunikan. Seorang komunikan harus mempunyai kecakapan untuk mendengarkan, menanggapi pembicaraan agar komunikasi mencapai tujuan. 2. Sikap komunikan. Seorang komunikan harus memiliki sikap perhatian, simpati, dan rendah hati dalam mendengarkan informasi dari komunikator. 3. Pengetahuan komunikan. Komunikan yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas akan lebih cepat mengerti dan memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator. 4. Keadaan fisik komunikan. Komunikan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisiknya dalam menerima informasi seperti pendengaran, penglihatan, ataupun indera lainnya. Kelima, sistem sosial. Komunikan harus memahami dengan siapa dia berbicara dan memahami materi apa yang dibicarakan, serta mampu menyesuaikan diri dengan komunikator.
Kedua, faktor-faktor yang dapat menghambat proses komunikasi yaitu sebagai berikut. Pertama, kurang cakap. Cara mengatasinya yaitu seorang komunikator harus banyak belajar dan berlatih untuk berbicara, menulis, baik teori maupun praktik. Selain itu, seorang komunikan juga harus belajar mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator. Kedua, sikap yang kurang tepat. Cara mengatasinya adalah antara komunikator dan komunikan harus dapat menjalin sikap yang kooperatif sehingga proses komunikasi dapat mencapai tujuan. Ketiga, kurang pengetahuan. Cara mengatasinya adalah komunikator menyesuaikan pengetahuan komunikan dalam menyampaikan informasi sehingga komunikan mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Keempat, kurang memahami sistem sosial. Untuk mengatasinya, kedua belah pihak harus memahami kebiasaan dan menyesuaikan diri. Kelima, kecurigaan yang tidak beralasan. Cara mengatasinya ialah dengan menumbuhkan sikap saling percaya antara komunikator dan komunikan. Keenam, kesalahan bahasa atau semantik. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan istilah bahasa yang tidak memiliki arti ganda. Ketujuh, jarak fisik. Untuk mengatasinya, digunakan media komunikasi jarak jauh seperti telepon, ponsel, atau surel. 8. Keterbatasan indera. Untuk mengatasinya, perlu dipikirkan cara yang tepat agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. 9. Verbalistis. Komunikasi yang dilakukan dengan hanya menyampaikan kata-kata akan sangat membosankan, serta mengaburkan isi dan tujuan komunikasi. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan alat peraga. Dan yang terakhir, komunikasi satu arah. Cara mengatasinya ialah dengan melibatkan komunikan dalam proses komunikasi sehingga terjadi komunikasi timbal balik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.